Hari ini adalah hari yang sangat penuh sukacita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya melihat satu hal bahwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan juga oleh lebih dari 500 murid-muridnya. Tetapi nanti kedatangannya semua bangsa akan melihatnya. Karena dia akan datang dengan seluruh kemuliaannya, seluruh bala tentaranya, dan orang-orang kudus yang akan diangkat bersama-sama dengan dia, menyongsong di awan-awan. Hari itu adalah hari yang sungguh sangat luar biasa, saudara. Hari yang sangat tidak pernah terulang lagi di jagat raya ini. Mari kita baca dulu Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia akan kedatangan kedua kali dengan cara yang sama, dia akan turun dari surga ke bumi. Tetapi perbedaannya adalah ketika Yesus naik, dia naik sendiri, tetapi ketika dia datang di awan-awan, maka orang-orang kudus yang ada di bumi yang masih hidup akan diangkat bersama-sama menyongsong di awan-awan. Dan orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan, itu yang pertama kalinya. Karena kedatangannya yang kedua merupakan puncak, di mana keselamatan kehidupan saudara dan saya menjadi nyata. Kita terima sepenuhnya. Sekarang ini kita belum menerima sepenuhnya karena kita masih hidup di bumi. Nah, saudara, itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting kita peringati supaya ini menjadi pengingat di dalam hidup kita bahwa kedatangannya juga akan tiba. Kenaikan Tuhan bukan berarti yang pertama, kenaikan Tuhan bukan berarti dia meninggalkan kita sendiri bergumul di bumi. Ketika dialog ini, ketika Tuhan Yesus bersama dengan Thomas, dengan murid-muridnya, aku akan pergi, tetapi aku akan kembali. Itu. Lalu mereka berkata, Tuhan, kenapa engkau harus pergi? Lalu Tuhan mengatakan, memang aku akan pergi, tetapi kepergianku bukan untuk meninggalkan engkau sendiri bergumul di bumi. Tidak pernah meninggalkan saudara dan saya bergumul dengan kesulitan sendiri di bumi. Tetapi dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang terakhir, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tempat seperti apa yang dia sediakan, saudara? Saya katakan sebuah tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, yang disebut di Yerusalem baru yang penuh sukacita. Satu tempat di mana tidak ada lagi duka cita, air mata saudara dihapuskan, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Saudara, tempat seperti itu sangat layak kita perjuangkan. Saudara, saya kasih perbandingan untuk hidup di dunia ini saja. Saudara berjuang mati-matian. Saudara nggak mau kalau kekurangan di dunia ini. Saudara berjuang mati-matian supaya hidup kita enak. Ya, kita kerja keras seperti itu. Apalagi kehidupan seperti yang tadi kita lihat, tempat yang tanpa duka cita, tanpa kematian, tanpa perpisahan, dan begitu dahsyat kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Layak kita perjuangkan, saudara. Caranya kita bekerja keras juga memperjuangkannya dengan selalu setia, hidup benar di hadapannya. Amin. Janji Tuhan merupakan penghiburan bagi murid-murid Yesus dan gereja yang mula-mula.
Mereka menjalani kehidupan itu dengan setia dan benar. Di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan, gereja mula-mula sangat sulit. Tetapi kenapa mereka begitu kuat? Bahkan siksaan-siksaan yang tidak masuk akal sekalipun ada pada waktu itu. Apa yang membuat mereka memiliki semangat yang menyala-nyala di tengah penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami? Saya lihat kebenaran tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kekuatan yang tak terbendung, saudara. Janji kedatangan Tuhan juga membuat gereja mula-mula dan murid-murid Tuhan Yesus begitu semangat, karena dia tahu dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang saya katakan, ternyata pengharapan itu membangkitkan semangat yang tidak masuk akal juga, saudara. Ternyata ketika kita punya harapan, kita berjuang. Yang kedua, bagi kita saat ini, kenaikan Tuhan Yesus juga merupakan penghiburan dan pengharapan. Nah, walaupun di tengah-tengah kondisi dan zaman yang berbeda, loh, saudara dan saya tidak akan mengalami masa penganiayaan sekarang kan? Nah, apa kira-kira sekarang ini? Saya katakan zaman berbeda. Kalau dulu para murid Yesus dan gereja mula-mula menang menghadapi penganiayaan, sekarang kita menghadapi kemapanan, bukan ke penganiayaan. Berbeda, saudara. Sekarang kita menghadapi kemapanan, kenyamanan, saudara. Loh, salahkah kemapanan, kenyamanan yang kita cari? Salah? Tidak. Yang salah itu saya kasih tahu, saudara. Saya berikan ilustrasi. Makanan nenek salah apa enggak? Kalau saudara bilang salah, saya akan protes. Kenapa saudara cari kuliner? Ya kan? Loh, yang salah adalah cara makan kita. Loh, bukan makanan enaknya. Saudara nggak perlu pantang makanan enak, tapi saudara harus mengatur makanan enak itu secukupnya. Nah, karena enak itu kita berkelebihan sehingga kita lupa daratan. Nah, saudara, kemapanan juga seperti itu. Kemapanan yang Tuhan berikan sebagai berkat kepada umatnya hari ini, dengan tujuan supaya saudara dan saya bisa mengendalikan diri sehingga kita tidak terbuai, sehingga rohani kita kalau kena zona nyaman itu tidak berbuah. Kita bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, bukan karena kekuatan saya, tetapi Dia yang memberikan saya rezeki. Loh, Dia yang memberikan saya segala sesuatu. Hari ini kita sudah di ujung, saudara, di ujung kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa ini hari adalah ujung. Saudara dipanggil oleh Tuhan juga. Kalau dipanggil oleh Tuhan Yesus beda lagi ya. Nah, dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, baca, supaya kita berjaga-jaga. Ya tadi itu, hiduplah dengan setia di dalam kebenaran. Ya, kita baca Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mengapa Tuhan memperingatkan kita? Nah, sudah tahu jawabannya kalau sekarang ya. Mengapa Tuhan Yesus memperingatkan kita? Supaya tidak ada yang binasa. Rasul Paulus menulis ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu memberikan peringatan? Karena saudara dan saya bukanlah orang-orang yang harus menerima murka Allah, yang ditimpa murka Allah. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang selamat ketika kita merespon dengan benar dan serius peringatan Allah. Jangan takut, saudara, karena dunia ini akan selalu berubah. Dunia akan menuju kepada saat titik di mana kehancuran itu akan datang. Tetapi tetaplah percaya, karena Tuhan berjanji akan memelihara
kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Sekarang pada kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai maranatha. Terima kasih Bapak. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkatakan,